Seorang anggota Satpol PP yang sedang mengamankan pertandingan sepak bola antar desa di Probolinggo, Jawa Timur menjadi sasaran amuk warga. Upaya korban mencegah warga masuk lapangan justru memicu kericuhan. Seorang anggota Satpol PP Kecamatan Krucil, Probolinggo, Jawa Timur menjadi sasaran amuk warga. Petugas gabungan yang berada di lokasi segera melerai. Korban pun segera dievakuasi ke kantor Koramil Krucil. Namun massa yang emosi masih terus mengejar korban. Di sepak bola sana. Oh, tawuran ya? Saya tawuran. Antara apa itu tawurannya? Nggak tahu juga, saya jauh. Jadi saya yang ya, makasih. Main apa itu? Bola, sepak bola. Main sepak bola tawuran. Antara desa. Peristiwa berawal saat korban melarang supporter sepak bola masuk ke lapangan saat berlangsungnya pertandingan antar desa dalam rangka HUT RI ke-77. Namun tindakan tersebut justru memicu kericuhan. Saya hanya menghalau penonton agar tidak masuk lapangan. Awalnya seperti itu, mungkin mereka emosi, Pak. Saya maklum. Saya tidak merasa mengancam mereka. Saya hanya melindungi pertandingan agar berjalan dengan lancar. Massa membubarkan diri saat pelaku pemukulan diancam proses hukum. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pelajar SMP tertangkap saat mencuri uang dan handphone di rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat akan dievakuasi, pelaku sempat melawan. Petugas dan warga mengevakuasi bocah laki-laki H 14 tahun dari sebuah pos keamanan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat melawan sehingga petugas harus memasukkannya ke mobil polisi. Pelaku mencuri HP dan uang dari sebuah rumah kontrakan saat penghuninya tidur. Pelaku juga mencuri celana dan jajanan dari warung milik warga tak jauh dari lokasi pertama. Terus jam 10-an ibu saya balik kerja. Jam 10-an pas dicek HP nggak ada. Tas saya kebongkar, dompet dalamnya nggak ada, isinya kebongkar. Terus sama piring-piring itu udah kayak dibenahin gitu untuk kabur. Terus ada bukti kabur ibu saya. Oh, berarti pelakunya ini masuk ke rumah ya? Masuk rumah. Menghindari amuk massa, bocah pencuri tersebut dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 3 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Ketiga pelaku ditangkap saat akan kabur di terminal di Majalengka, Jawa Barat. Tiga pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja 16 tahun di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur tertangkap. Ketiga pelaku ditangkap di terminal wilayah Majalengka, Jawa Barat saat akan kabur. 2 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Ironis, pelaku tawuran mengaku hanya mencari popularitas di kalangan gangster. Untuk pelaku utama, Agustiawan dan Faisal, perannya adalah yang menggunakan senjata tajam sehingga korban meninggal. Untuk motif sejauh ini hanya untuk mencari popularitas. Mereka menggunakan akun media sosial dan melakukan live streaming. Pelaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Saya benar-benar menyesal dan saya minta maaf atas perbuatan saya yang saya lakukan kepada korban. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Ketiga pelaku tawuran terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Tak mau antri saat beli minuman, seorang pria mengancam kasir dan pengunjung minimarket. Pelaku bahkan nekat mengajak duel seorang polisi yang berupaya melerai.
Seorang pria mendatangi minimarket di Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengancam kasir dan pengunjung, meminta dilayani lebih dulu untuk menukarkan uang koin miliknya. Pelaku yang diduga dalam pengaruh obat-obatan juga berulang kali mengancam pengunjung. Seorang anggota polisi yang kebetulan berada di lokasi mencoba melerai. Namun pelaku justru menantang berkelahi. Pria yang sedang marah-marah dan mengancam karyawan Indomaret termasuk beberapa customer, sehingga membuat takut dengan kalimat menusuk ataupun menggerek. Pelaku telah 5 kali ditahan polisi karena kasus pengancaman dan pemalakan di minimarket. Pasca menerima ancaman, karyawan minimarket melaporkan kasusnya ke Mapolsek Talo. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Akibat pengemudi mengantuk, mobil minibus menabrak tiang lampu penerangan jalan di underpass Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Sebuah minibus mengalami kerusakan di bagian depan setelah menabrak tiang lampu jalan di underpass Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Sebelumnya mobil yang dikemudikan warga Pamulang, Tangerang Selatan ini melaju dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah. Tiba di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk dan mobil hilang kendali dan menabrak tiang lampu penerangan jalan. Dia dari arah Kebayoran Lama menuju ke arah Lebak Bulus. Nah, ternyata dia ngantuk tadi sehingga dia lost control, out control, nabrak tiang penerangan jalan ini. Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah Gandaria menuju Pondok Indah sempat dialihkan. Tidak ada korban jiwa, sopir hanya luka ringan. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Sejumlah pemotor nekat melawan arah saat polisi melakukan razia di Jalan Layang Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi lawan arah berbahaya bagi keselamatan diri sendiri dan juga pengendara lain. Seorang pengendara motor segera putar arah saat mengetahui polisi melakukan razia tertib berlalu lintas di Jalan Layang Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat. Tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain, pemotor tersebut melawan arah. Aksi serupa demi menghindari razia juga dilakukan sejumlah pengendara motor lainnya. Beberapa pelanggar yang tak berhasil putar arah harus berhadapan dengan petugas. Petugas terpaksa memberi sanksi tilang kepada para pelanggar. Kalau harapan kita, masyarakat sudah lebih sadar akan keselamatannya. Jadi bukan karena dengan kehadiran polisi mereka merasa takut, tapi karena kesadaran akan keselamatannya dia mematuhi aturan lalu lintas. Pada razia kali ini, belasan pelanggar yang didominasi pengendara motor ditindak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang telur di Keramat Jati, Jakarta Timur kehilangan motornya saat terparkir di depan warung. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban. Dua pria menggunakan motor berhenti pada sebuah warung di Jalan Haji Ali, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur. Seorang pria turun dan langsung merusak kunci kontak motor yang terparkir di depan sebuah warung. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Upaya korban mengejar gagal karena pelaku memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dua orang, pokoknya saya lagi CCTV itu 2 orang. Posisinya saya lagi di dalam, pas saya dengar ada bunyi kayak keretek-keretek gitu, pokoknya saya langsung bilang tuh ke ada masnya cowok, ada suara apa tuh, saya bilang gitu. Terus dia langsung lari keluar. Nggak lama itu, cuma aksinya tuh cuma paling 5 detik ya, langsung ke bawah aja. Aksi pencurian di kawasan ini sering terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Satu keluarga terekam CCTV beraksi mencuri uang jutaan rupiah di toko furniture di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang menggunakan mobil berpura-pura akan membeli furniture.
Aksi pencurian yang diduga dilakukan satu keluarga terjadi pada sebuah toko furnitur di Jalan Raya Rawakalong, Kelurahan Aranjaya, Bekasi Timur terekam CCTV. Para pelaku datang menggunakan mobil minibus tanpa plat nomor. Awalnya dua wanita turun dari mobil sambil membawa anak kecil masuk ke toko. Mengalihkan perhatian karyawan, pelaku berpura-pura akan membeli dan menanyakan harga furnitur. Diduga pelaku wanita yang berada di dalam toko memberikan kode kepada pria pengemudi mobil untuk masuk ke toko dan beraksi mengambil uang 4 juta rupiah. Turun anak kecil tuh. Nah, saya pikir mau nyampe mana, nggak tahu sama yang tua lewat sini. Kan? Nah, pas dia sampai situ, itu langsung geledah di sana Mas, di pojok. Pojok nggak dapat apa-apa. Kira dia ke kamar mandi. Dari kamar mandi nggak dapat juga, dari situ dapat duit. Nah, duit udah keluar. Waktu itu uang yang dicuri berapa Mas totalnya? 4 jutaan lebih Pak. Berbekal rekaman CCTV, pemilik toko melaporkan kasusnya ke Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Di tengah terus melonjaknya harga telur ayam, seorang pria mencuri 2 papan telur ayam di warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang menggunakan jaket dan masker ini beraksi malam hari saat situasi sepi. Seorang pria mengendap-endap mencuri 2 papan telur ayam di warung di Jalan Air Bersih Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku memakai masker dan topi agar wajahnya tidak terlihat. Pelaku awalnya mengintai situasi di sekitar lokasi. Pelaku beraksi malam hari saat situasi sepi. Pemilik toko baru menyadari pencurian ini setelah melihat rekaman CCTV. Perlombaan burung kicau di Kota Blitar, Jawa Timur berjalan ricuh. Sejumlah peserta mengamuk karena merasa dicurangi oleh juri perlombaan. Seorang peserta lomba burung kicau di Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur mengamuk hingga menendang kursi setelah tak terima kalah dalam pertandingan tersebut. Peserta tersebut bahkan berupaya menyerang juri namun ditahan peserta lainnya. Pria tersebut merasa dicurangi oleh juri lomba. Menurutnya, burung kicaunya sudah berbunyi maksimal namun tidak dicatat oleh juri. Nah, dalam kegiatannya itu rupanya adalah salah satu peserta yang tidak puas protes tentang penjurian, penilaiannya ini tidak puas. Akhirnya merasa tidak puas, terus dia merontak, teriak-teriak. Usai ditenangkan, lomba kicau burung Piala Wali Kota Blitar dalam rangka HUT RI ke-77 dilanjutkan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Seorang wanita tewas diterkam harimau saat menemani suaminya mandi pada sebuah sungai di Pelalawan, Riau. Jasad korban ditemukan setelah 1 hari dilakukan pencarian. Polisi melakukan olah TKP pada hutan tanaman industri di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada lokasi ini, Sophia Damanik, wanita 44 tahun tewas setelah diterkam harimau. Jasad korban ditemukan setelah 1 hari dilakukan pencarian. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas cakaran. Penyerangan harimau terjadi saat korban menemani suaminya mandi di sungai menjelang maghrib. Temukan harimau itu masih dekat dengan korban. Akhirnya karena harimau itu masih dekat dengan korban, warganya juga tentunya kan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi dengan cara-cara yang ada di lapangan mereka melakukan pengusiran, akhirnya harimau ini pergi. Dan kemarin tanggal 20 ya, korban ini sudah dievakuasi ke Pelalawan, ke rumah sakit untuk proses medis. Jasad korban dibawa ke Sumatera Utara untuk dimakamkan. Wilayah Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau merupakan lintasan harimau Sumatera. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.